Ya. Silakan Pak Weni. Baik, Baik, Pak. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Dalam menyusun rancangan rancangan pembelajaran, pembelajaran, perangkat perangkat pembelajaran pembelajaran atau atau modul modul ajar, ajar, saya saya empat teori pembelajaran. Yang pertama, teori behavioristik. Teori ini menitik beratkan kepada perubahan tingkah laku peserta didik yang terjadi akibat dari interaksi antara dorongan dan respon, yaitu stimulus. Yang kedua, teori konstruktivisme. Teori ini diberatkan kepada proses pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang ketiga, teori humanistik. Teori ini Pak, sebentar. Saya tadi sudah menegur Jas karena tidak menghubungkannya dengan modul ajar ya. Jadi kalau saudara mengulangi kesalahan yang sama, maka nilai saudara saya kurangi 3 kali lipat ya. Pahami untuk semua itu. Tidak percuma sudah hadir mendengar pertanyaan di sini. Saya kalau sudah saya arahkan, masih juga diulang kesalahan, tidak ada nilai untuk saudara. Kepada Alpidas tadi sudah saya katakan bahwa kalau menjelaskan itu ada kaitannya ya dengan modul ajar. Bukan saya menanyakan apa saja teori-teori yang sudah ketahui. Ya, kan ada saya kaitkan dengan pengembangan modul ajar tadi kan. Saudara tidak menyebut-nyebut modul ajar. Jadi pada tadi sudah saya jelaskan. Ya, saya akhiri untuk saudara sekarang Melda Weni. Oke, saya lanjutkan. Di apa Melda Weni? Cara yang sama coba. proyek saya pengolahan pupuk organik, Pak, yaitu kompos. Jadi dari organik ini contohnya daun-daun yang busuk itu akan diolah nanti, Pak, di tanah membusuk menjadi dan dijadikan pupuk. Kemudian pupuk Apa nama proyek itu apa namanya? pengolahan daun menjadi pupuk organik, Pak, atau kompos. Jadi produk saudara adalah pupuk kompos. Iya, ya, Pak. Kompos itu nanti bagaimana itu saudara kemas atau saudara onggokkan begitu saja? Tidak. Dibawa anak melihatnya, kemudian dicari daun-daun yang busuk, kemudian tanah yang saya tanya saudara, kompos saudara itu saudara apakan? Pengemasan kompos saudara itu bagaimana? Untuk dijadikan pupuk sayur, Pak. Kompos saudara itu saudara apakan kemasannya? Dimasukkan masuk kotak atau ditebarkan aja di pojok ruangan atau gimana? Oh, di atau masuk kantong asup? Hah? Di kotak, dimasukkan ke kotak. Kotak apa? Di dalam ember kotak atau plastik besar atau ember besar. Di situ di apa, Pak? Diaduk. Bisa enggak saudara jelaskan apa kelebihan produk saudara dengan kompos lainnya? Kelebihannya, Pak, pupuk kompos ini apapun yang kita pupukkan akan bisa menjadi bermanfaat nantinya, Pak. Itu terutama menurut saudara. sayur, Pak. Menurut saudara, siapa mau percaya saudara? Saya tanya sekarang apa kelebihan produk saudara dengan produk sejenis? Ya, kelebihannya untuk menyuburkan tanaman, Pak. Apa kelebihan produk saudara itu dari produk lainnya yang sejenis? Ngerti yang saya maksud? Kelebihannya itu adalah dari hasil kerja sendiri, Pak, akan menghasilkan nanti sebuah pupuk, Pak, yang bermanfaat nantinya, Pak. Oke, sekarang mengenai PTK saudara. Jelaskan rumusan masalah PTK saudara. Silakan. Baik, Pak. Dari dunia pendidikan ada berbagai hal yang harus kita tingkatkan sesuai dengan judul PTK yang saya buat, penerapan model discovery learning dalam peningkatan hasil belajar siswa pada materi PAI kelas 5 SD 36 Pasaman Barat. Maka di dalam latar belakang saya itu yang saya lihat, Pak, ya,
kurangnya metode pembelajaran menarik dalam proses pembelajaran serta penggunaan teknologi. Menurut Dr. Haim Ginot, seorang psikolog, guru pendidikan yang mengilhami siswa untuk belajar Mau dengan membacakan PTK, tapi menjelaskan aspek-aspek penting dari PTK, saudara. Apa rumusan masalahnya, rumusan. lalu apa landasan teori yang saudara pakai, lalu metode dan instrumennya bagaimana. Ya, terima kasih Pak. Rumusan masalah dari PTK saya Pak, bagaimana hasil belajar PAI siswa ini sebelum digunakan model discovery learning ini. Kemudian yang kedua, bagaimana penerapan model pembelajaran discovery learning ini. Kemudian bagaimana hasilnya setelah diterapkan model discovery learning ini. Batasan Belajar apa tuh? Belajar apa maksud saudara? PAI Pak. Iya, belajar PAI. Masa belajar olahraga? Ya PAI itu yang saya tanya. Belajar apa itu PAI itu? Ya, belajar PAI Pak. Iya, Kemudian saya tahu PAI. Nih, yang saudara PTK ini apa? Masa PAI di PTK kan tidak ada. zakat fitrah Pak. Apa? Zakat fitrah. Nah, gitulah. Ya, Pak. Apa yang sudah lakukan pembelajaran dengan discovery learning itu dengan materi zakat fitrah? Ya, siswa mampu memahami pengertian zakat menurut bahasa dan istilah. Kemudian siswa mampu nanti mengetahui wajib orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu. Kemudian rukun zakat fitrah. Kemudian waktu membayar zakat fitrah. Kemudian orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Pak. Katanya tadi pakai teknik discovery learning kan? Iya Pak. Apa maksudnya? Apa hubungannya itu zakat fitrah dengan discovery learning itu? Ya setelah belajar dari discovery learning ini, siswa mampu menyelesaikan masalahnya dengan sendiri Pak. Dengan dia belajar sendiri, dia memikirkan sendiri. Terbentuklah. Coba bukan di discovery learning itu kegiatan siswa belajar siswa yang mengarah kepada pencapaian tujuan pembelajaran ini. Kenapa teknik itu dipakai? Kan ceramah juga bisa. Kenapa discovery learning? Apa kaitannya dengan discovery learning? Iya, karena model discovery learning ini Pak sangat membantu untuk siswa itu. Apa inti dari discovery learning itu? Intinya apa? Oke, kembali ke Melda ini. Pertanyaan yang agak berbeda. Kenapa guru harus mengetahui tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran? Menurut saudara, kenapa guru harus tahu? Kalau tidak tahu, gimana? Supaya pembelajaran itu bisa terarah, supaya nak ngambang. Melda Warni, Melda. Baik, ya Pak. Dengan adanya tujuan pembelajaran dan satu tujuan pembelajaran, maka pembelajar itu terarah, tidak ngambang cara penyampaian guru itu. Melda, saya kurang melihat tadi sudah ngomong. Coba ulang kembali. Dengan adanya TP dan ATP, maka seorang guru akan terarah dalam menyampaikan materi, Pak. Saya tidak melihat saudara ngomong. Di mana saudara ngomong itu? Coba ulang lagi. Ya, Pak. Saya hanya mendengar saudara. Saya tidak melihat mulut saudara ngomong. Dengan Pak. Saya tidak melihat saudara ngomong. Saya dengar cuma suara saudara. Ini tidak valid jawabannya.
Kenapa saya nggak bisa lihat wajah saudara ngomong itu? Ini email Pak, ini nggak nampak Pak. Tidak ada saya lihat saudara ngomong. Gambar itu Pak, tidak. Pak saya nggak lihat Pak. Oke, saudara saya skip sekarang kalau begitu. Nonton aja lah saudara. Udah bilang saudara bertanya kenapa? Enggak. Ini ada email sini Pak. Mulut saudara ngomong tuh tidak nampak sama saya. Makanya saya ragu jawaban saudara itu. Memberi alasan yang lain-lain, saya tidak akan menerima alasan seperti itu.